Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Sir. Ya, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita itu diberkati. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Ya, mengingat karena materi kita sudah selesai, jadi untuk pertemuan kali ini dan seterusnya menjelang ujian, kita akan mereview ya pembelajaran kita melalui pembahasan soal. Jadi pertemuannya akan saya bagi menjadi beberapa part. Untuk pagi ini kita akan review materi semester ganjil part 1 dengan saya, guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Ada beberapa indikator pembelajaran yang diharapkan akan tuntas setelah pembelajaran berlangsung. Yang pertama, siswa dapat menentukan tata nama senyawa alkana dan turunannya ya, secara yupak. Yang kedua, siswa dapat menentukan isomer senyawa alkana dan turunannya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan harga perubahan entalpi. Berarti nanti kemungkinan kita akan masuk ke energetika atau termokimia. Yang terakhir, siswa dapat menentukan molaritas dari larutan. Itu kita bahas di bab 3 ya, laju reaksi atau kinetika reaksi. Ini kira-kira bentuk soal pertama. Sebelum kita bahas bersama, ada yang tahu jawabannya? Ini soalnya. Ada yang tahu jawabannya, Nak? Soalnya jelas ya? Oke. Riyadi? Yang mana jawabannya Riyadi? Lupa Riyadi? Anissa Pratiwi? Yang mana jawabannya, Nak? Yang D, Sir, 2,5 dimetil heptana. 2,5 dimetil heptana. Oke, kita simpan dulu ya. Mustaqim, yang mana jawabannya, Nak? Yes, Sir. 2,5 dimetil heptana. Oke, 2,5 dimetil heptana. Dua orang jawabannya sama. Kita simpan dulu ya jawabannya. Riyadi nih, Riyadi. Iya, Sir. Yang mana jawabannya? D, Sir. Sama juga? Iya. Ini ngikut-ngikut enggak? Enggak lah, Sir. Oh, udah ini ya, udah sesuai dengan ketentuan ya, kaidah yupaknya ya. Oke, pemanasan dulu. Ini kayaknya kalian padahal udah belajar matematika tadi ya. Seharusnya udah panas. Langkah pertama apa? Menentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Ya. Utama kan lurus. Tapi kalau lurus itu masih pendek, berarti ya udah lihat yang bengkoknya juga ya. Jadi rantai utamanya gimana nih? Ini. Kemudian ke bawah. Gini ya. 7 paling banyak ya. Kalau heksana masih 6, berarti belum banyak dia. Option A, B, C itu masih salah. Jadi
Kalau sudah dapat rantai utama, yaitu rantai yang terpanjang, langkah selanjutnya apa, Nak? Ayo, ingatkan saya. Menentukan cabang, Sir. Penentuan nama cabang. Sebelum itu apa yang dilakukan? Anissa. Menentukan nomornya, Sir, dari kiri atau dari kanan gitu, Sir. Ya, memberi nomor dan ketentuan dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Sehingga apa? Sehingga nanti cabangnya mendapat nomor terkecil gitu ya. Oke. Jadi dari bawah atau dari kiri kita mulai? Dari kiri, Sir. Dari kiri ya. Berarti ini nomor 1. Ini nomor 2 item C-nya ya. Nomor 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 heptanapas ya. Kemudian sisanya apa? Menamai cabang. Di luar rantai utama ini berarti cabang ya. Yang ini namanya apa? Metil. Metil. Yang ini satu lagi? Metil. Metil ya. Kalau H masih terikat di atom C-nya ya. Oke. Berarti pas sesuai dengan yang dijawab oleh temannya tadi, si Anissa, Mustaqim, dan Riyadi, yaitu nomor dulu disebutkan, nomor tempat cabang, baru nama cabang, kemudian rantai utama, diakhiri dengan rantai utama. 2,5, kemudian metil, nama cabangnya sama ya. Karena jumlahnya lebih dari 1, maka jumlahnya 2 ya, pakai awalan di metil, kemudian ditutup namanya dengan rantai utama, yaitu heptana. Jadi jawabannya D. Sampai di sini paham ya? Paham, Sir. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Sebelum saya jawab, apa jawabannya kira-kira? Sebelum saya jawab, apa jawabannya kira-kira? E, Sir. D. E, 3,3 dimetil 1 butena. Oke, dari Mustaqim 3,3 dimetil 1 butena. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain, Nak? Sama ya. Kalau nggak ada yang jawab berarti saya anggap sama. Nah, kita jangan sampai lupa untuk memecah gambar yang disingkat ini ya. Kita pecah. Ada 2 CH3 yang terikat di atom C yang sama. Ini jadinya gambarnya yang baru. Kemudian ini rangkap 2, ini ada CH2. Langkah pertama sama ya, masih menentukan rantai utama. Nah, bedanya karena ini alkena, rantai utama itu selain dia harus panjang, dia harus mengandung ikatan rangkap 2. Begitu juga untuk alkuna nanti ya. Untuk alkuna berarti harus mengandung ikatan rangkap 3. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berbeda sedikit dengan alkana tadi, ya. Berarti penomorannya dimulai dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kanan ke kiri, Sir. Dari kanan ke kiri ya. Ini nomornya 1, ini 2, ini atom C 3, ini atom C yang 4. Sisa dari rantai utama itu berarti sebagai alkil. Ini metil ya, CH3. Ini metil, metilnya ada 2. Rantai utamanya butena, karena ikatan rangkap 2 ya. Akhiran ena, bukan una ya. Bukan una. Kemudian kita susun namanya dengan menyebutkan nomor atom C tempat alkil berada, yaitu 3,
Karena dia ada 2 cabang, berarti 2 kali nomornya. 3,3, terus nama metil, kemudian karena dia alkilnya sejenis dan jumlahnya lebih dari 1, tepatnya itu 2, maka pakai awalan di. Kemudian kita sebut juga ikatan rangkap itu berada di atom C nomor berapa? Atom C nomor 1. Ikatan rangkapnya kan berada di atom C nomor 1 dan 2 ya, antara 2 itu ya. Tapi yang kita sebut itu adalah atom C yang nomornya paling kecil, yaitu 1. Makanya ini 1. Jadi jawaban akhirnya adalah 3,3 dimetil 1 butena. Paham ya nak sampai sini? Paham. 3 ini selanjutnya nak. Yang tidak sesuai. Yang salah. Yang salah. Yang mana yang salah? A dan B, Sir. A dan B? Iya, Sir. Ini dan ini. Yang ini benar ya? Oh sorry, ini silang ya. Yang dia minta silang. Ini benar ya? Iya, Sir. Yakin? Yakin ya? Gak masalah dia. Karena dia ENA masih bisa di cabang yang sama ya. ENA masih bisa di cabang yang sama. Apalagi di cabang yang lain. Oke, ini masih benar. Yang kita selidiki adalah A dan B. Nah, perhatikan yang A. Propena berarti 3 atom C-nya ya. Kemudian metilnya di atom C nomor 2. Ini kan. Sisanya tinggal kita lengkapi ya. Ini hanya 2. Ya. Ini hanya 3. Pas ya gini ya. 2 metil propena. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan yang mudah. Jawabannya itu mudah. Kalaulah seandainya ikatan rangkap ini ikatan rangkapnya berada pada atom C nomor berapa? 1, Sir. 1 kan? Kita pindah ke sebelahnya. Kita pindah ke sebelahnya. Apakah dia memberikan nama yang berbeda? Sorry. Ini saya pindah kemari. Berubah nggak? Posisi penomoran dari atom C-nya, dari ikatan rangkapnya. Tidak berubah, tetap di nomor 1 kan? Sehingga kalau dia posisi ikatan rangkapnya tetap berada dihitung di atom C nomor 1, walaupun posisi sebenarnya itu berubah, maka penyebutan nomor itu tidak diperlukan. Berarti ini benar juga. Yang salah adalah ini, yang B. Kenapa? Karena waktu dia dibuat ikatan rantai utamanya, kan 4 ini ya. Waktu seharusnya di sini 1, kita pindah ke sebelahnya dia kan sudah berubah menjadi 2. Karena dia memberikan kemungkinan nomor ikatan rangkap yang berbeda, artinya dia harus disebutkan di sini nomor ikatan rangkapnya. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi walaupun kita pindah ke sebelahnya kan tetap di atom C nomor 1. Ini kalaupun kita pindah ikatan rangkapnya kemarin kan tetap di atom C nomor 1 dihitung. Jadi untuk propena dia tidak memerlukan penulisan nomor ikatan rangkap. Paham sampai di sini bedanya? Paham ya? Mudah. Next. Reaksi antara etena dengan asam klorida menghasilkan etil klorida. Kalau kita gambar, etena C-nya 2 ya. Masing-masing mengikat 2 atom H. Kenapa? Karena terikat oleh 2 ikatan rangkap. Sehingga setiap atom C itu punya 4 tangan. Bereaksi dengan asam klorida, HCl ya. Menghasilkan apa? CH3, CH2, Cl. Ini putus. Ini H ini masuk kemari 1. Ini Cl-nya masuk ke atom C sebelahnya. Ini etil klorida atau nama lainnya adalah 1 ya, atau
tidak perlu 1 juga boleh. 1 kloroetana. Boleh tidak menuliskan 1, kenapa? Karena kalau Cl-nya dibalikkan ke atom C sebelahnya, penomoran tetap dia nomor 1. Ini reaksi apa namanya? Anissa, reaksi apa namanya Nina? Sepertinya adisi, Sir. Iya, karena dia terjadi pemutusan ikatan rangkap. Paham ya? Paham. Yang merupakan isomer struktur. Isomer struktur. 2,3 dimetil 1 butena. Berarti atom C-nya 4 ya. Atom C-nya sebanyak 4. Di atom C nomor 2 ada metil. Di atom C nomor 3 juga ada metil. Ikatan rangkapnya berada di atom C nomor 1. Kemudian ini hanya 2. Ini pas. Ini hanya kurang 1. Ini hanya 3. Isomer strukturnya apa? Yang mana? Isomer struktur. Yang mana kira-kira jawabannya? Ini isomer struktur itu artinya strukturnya itu berbeda, rumus molekulnya sama ya nak. Ini C-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 hanya berapa? H12. C6 H12. Yang mana itu kira-kira nak? C6 H12. Yang mana Nisa? Sepertinya E, Sir. E. Oke. Nah, bagian ini karena dia minta isomer struktur, artinya kita tidak bisa mengganti ikatan rangkap ya nak, penomoran ikatan rangkap ya. Jadi tetap di atom C nomor 1 ikatan rangkapnya. Tidak boleh diganti. Berarti yang nomor 2 ini salah ya. Ini 2 butena. Udah udah jumlah atom C-nya salah. Nomor ikatan rangkapnya juga salah. Yang ini 1 butena sama metil, berarti masih C5 ya, masih C5. Ini diminta C6. Salah. Ini pentena sama dimetil, udah 7 dia ya, udah C7, salah. Maka satu-satunya jawaban yang paling benar, sisanya adalah E. Dari segitu aja nak ya. Butena kan C-nya 4, dimetil kan C-nya 2. 2 tambah 4, 6. Gitu nak ya. Biar cepat ya. Terus ini ikatan rangkapnya tetap kan? Tetap di atom C nomor 1. Jadi jawabannya E. Nomor 6. Isomer cis trans. Yang mana yang memiliki isomer cis trans? Masih ingat ya nak? Isomer cis trans. Ada yang sepihak, ada yang berseberangan, ya. Yang sepihak itu yang mana, nak? Yang sepihak itu yang mana, Anissa? Cis atau trans? Yang sepihak itu cis. Yang berseberangan itu adalah trans, ya. Apa yang berseberangan? Alkil yang terikat di antara 2 atom C yang berhubungan karena ikatan rangkap. Ya. Mana jawabannya? Yang pas? Jawaban yang pas itu adalah E ya. Ini kalau kita gambarkan ada 2 kemungkinan, ya nak. Ini C terikat C, ini ada H, satu lagi CH3. Ini H, satu lagi CH3. Gini ya. Karena ini dia sepihak, alkil yang ringannya berada di atas, alkil yang beratnya berada di bawah. Ya.
Yang di atas apa? Atom H. Atom H AR-nya kan cuma 1 karena ARH itu adalah nilainya 1. Sementara kalau ini MrCH3 berapa? MrCH3C, ARC itu 12, 12 tambah 3, 15. Lebih berat di bawah ya. Antara atom C nomor 1 dan atom C atom C nomor 2 dan nomor 3 yang kita bandingkan alkilnya sama-sama beratnya di bawah. Maka ini disebut dengan cis 2 butena. Pakai akhiran ena ya, karena dia terlibat dalam ikatan rangkap 2. Kemungkinan satu lagi. Ini C-nya terikat oleh ikatan rangkap. Ini CH3. Ini di atasnya yang CH3. Ini di bawah H. Nah, perhatikan. Ini nggak sepihak ya. Karena antara atom C nomor 2 dan 3, yang bagian atasnya atom C nomor 2 itu H. Alkilnya ringan. Sementara atom C nomor 3-nya CH3 berat. Nah, CH3-nya saling berseberangan. Perhatikan ini. CH3-nya saling berseberangan. Begitu juga antara H-nya saling berseberangan. Karena dia berseberangan, maka dia diawali penamaannya dengan trans. Trans apa? Trans 2 butena. Sampai di sini paham ya? Isomer cis trans. Syarat satu-satunya syarat dari isomer cis trans itu adalah syaratnya 2 gugus yang diikat oleh atom C yang terhubung karena adanya ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap 2 harus beda. Yang mana itu, Sir? Ini perhatikan. Atom C nomor 2 ini yang saya mau tunjukkan ya. Atom C nomor 2 ini kan mengikat 2 gugus nih. 1 H, satu lagi CH3. Nggak sama kan? Beda kan? Artinya dia memiliki dua gugus yang berbeda. Begitu juga atom C satunya lagi. C3 juga. C3 ini kan mengikat 2 gugus juga. 1 H, 1 CH3. Nggak sama kan? Beda kan? Artinya dia memiliki isomer cis trans. Coba kita cek yang A ya. Ini nih, kita gambarkan. Ini C, ini mengikat 2 atom H. Yang ini juga mengikat 2 atom H. C1 dan C2. Perhatikan di atom C1. Beda nggak dia gugus yang diikatnya? Anissa, beda nggak gugus yang diikatnya? Enggak, Sir. Sama ya, berarti dia tidak memenuhi. Yang ini juga sama. Berarti dia tidak memenuhi. Coba yang B. Yang B itu berarti ini. CH3-nya dalam kurung ya. Terus ada 2. Ini berarti gini dia gambarnya. Yang B. Ini sorry, salah. Yang ini mengikat 2 atom H. Nah, perhatikan. Di antara 2 atom C yang terlibat, ya C2 dan C3, dua-duanya mengikat gugus yang sama, berarti tidak memenuhi ya, tidak memenuhi juga. Ininya sama, yang sebelah kiri juga sama. Yang C bagaimana? Yang C di sini yang sama ya, CH2 ya, udah jelas ya, tidak memenuhi ya. Kalau ininya beda, ini memenuhi. Karena salah satu tidak memenuhi, berarti dia tetap tidak memenuhi ya. Yang ini sama, nih ha. Perhatikan CH3-nya 2 kali. Berarti di atom C nomor 2 di sini dia mengikat gugus yang sama, tidak memenuhi. Di sininya juga tidak memenuhi. Nah, satu-satunya yang memenuhi, yang memiliki isomer cis trans adalah opsi yang E. Paham ya, Nak, sampai di sini? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, good. Silahkan di screenshot dulu ini. Takutnya nanti waktu ujian kalian lupa. Sudah di screenshot?
Sudah ya? Oke. Nomor 7. Nah, perhatikan yang ini diminta isomer posisi. Isomer posisi. Berarti satu-satunya yang berbeda adalah apanya, Nisa? Kalau isomer posisi, di mana yang berbeda? Di mana yang berbeda? Di posisi ikatan rangkap. Berarti jawabannya C. Ya. Di sini 1. Heptuna. Dia tetap heptuna. Tapi yang membedakannya adalah di posisi ikatan rangkapnya. Akhiran una. Pakai ikatan rangkap berapa? 2 atau 3? 3, Sir. Iya, 3. Paham ya? Paham. Nomor 8. Ini agak-agak berhitung sedikit. Kalau ada soal tentang hukum Hess, langsung perhatikan persamaan reaksi yang terakhir. Ya. 2AL didapat dari mana? Persamaan reaksi 1 atau persamaan reaksi yang kedua? 2, Sir. 2. Posisinya udah sama nggak di sebelah kiri panah? Sudah, Sir. Sama ya, berarti ini keterangannya tetap. Yang atas bagaimana? Ini Fe2O3. Udah pas belum posisinya? Belum, Sir. Nah, berarti ini Balik, harus Sir. dibalik. Balik. Setelah dibalik ini akan menjadi positif. Udah? Langsung kita, ini setelah dibalik jadinya Fe2O3 2Fe tambah 3/2O2 ya. Nah, terus yang ini 2Al tambah 3/2O2 menjadi Al2O3. Mana yang sama ini? Mati. Nah, jadinya ini kita jumlahkan turun 2Al, udah sama ya. Fe2O3 terus 2Fe tambah Al2O3. Ini tinggal tambahkan berapa nih? 840 kurang 1680. Minus 840, Sir. Iya. Oke. Next, yang ini. Ini juga hukum Hess ini, hukum Hess. Ya. Tapi bisa juga kok dikerjakan dengan menggunakan kaidah dari perhitungan perubahan entalpi dengan diketahui perubahan pembentukan entalpi standar. Kan ini langsung diketahui itu kan, data H derajat F. Ya. Jadi bisa ya. Oke, pakai ini ya, delta H reaksi sama dengan sigma delta H derajat F dari produk sebelah kanan atau sebelah kiri tanda panah? Sebelah kanan tanda panah, Sir. Sebelah kanan ya. Dikurang dengan sigma delta H derajat F si reaktan. Tapi jangan lupakan ya, ini reaksinya harus setara. Ya, reaksinya harus setara. Tapi udah setara itu ya. Jadi nggak masalah, udah setara. Nah, ini tinggal kalian substitusikan aja. Datanya udah dikasih tahu nih kan. Min 176 yang produknya NH4Cl itu yang ditanya ya. Kita anggap saja X ya. Kurang NH3 sebelah kiri. Min 92 ditambah min 184. Nah, inilah kalian hitung. Dapatlah nanti X-nya sekian. Paham ya, Nak? Paham. Soal terakhir. Oh, atau screenshotkan dulu ini. Nanti kalian lanjutkan sendiri ya. Waktu kita hampir habis. Sudah? Oke. Soal terakhir. Ini tentang konsentrasi, Nak. Dari bab laju reaksi ya. Masih ingat rumusnya ya? Suara saya bagian ini harus kuat ya. Karena ada yang nyanyi untuk mengimbangi itu.
Biar nggak kedengaran yang nyanyi, suara saya yang terdengar ya. Jadi M sama dengan apa rumusnya nak? Mol per volume ya. Mol itu bisa diperoleh dengan cara membagikan massa dalam satuan gram dengan mR karena dia diketahui senyawa ya per volume. Nah, ini tinggal kalian substitusi tuh. Kan udah dikasih tahu nih, massanya 3 gram. Kemudian mR-nya udah dikasih tahu langsung 60. Volumenya 250. Volumenya harus satuan liter enak ya. Jadi 3 gram per 60 gram per mol per 250 per 1000 ya liter. Nah, dapatlah berapa molar? Riyadi, berapa ini? Berapa Riyadi? (0,2 Sir). Oke, good. Jawabannya 0,2. Ini risok saya nak. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Besok kita bahas soal-soal seperti ini lagi nak. Sambil kalian mulai evaluasi diri lah ya. Kira-kira di bab apa ya kedepannya yang perlu kita review lagi. Maka akan kita review sesuai dengan kebutuhan menjelang ujian semester ya. Penilaian akhir semester. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.